Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سوري منهاج الإسلام. Mudah-mudahan betul-betul tujuan hidup ini kita mengenal Tuhan tapi juga mengenal ciptaan Tuhan ya. Jadi ini yang betul-betul integratif ya. Di satu sisi kita yang utama adalah mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kita akan merasakan ya kasih sayang Tuhan ya. Dan dengan mengenal alam semesta ini kita akan mampu merawat, menjaga ya, dan melestarikan, memanfaatkan dengan cara-cara yang baik ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang juga sebetulnya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak para pakar yang perlu kita dengarkan pandangannya, namun waktu jua tanpa terasa sudah membatasi pertemuan kita. Oleh itu mari kita tutup dengan doa dan saya mohon kepada Profesor Dr. Kiai Sofiullah Muzamil ya, guru besar dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk kiranya memimpin doa ya. Mungkin juga memberikan juga closing remark atau sedikit syarah ya. Terima kasih. Silakan Prof. Sofiullah Muzamil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Jazakumullah. Saya sampaikan wabil khusus kepada sahibul da'wah, sahibul barnamid, Yai Abdul Wahid Maktub, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk juga ikut nimbrung di arena yang luar biasa ini. Ini merupakan majelis yang menurut saya sangat-sangat besar manfaatnya, mencerahkan bagi kita semua. Para masyayikh, para guru besar, guru saya semua yang saya hormati, saya tidak punya banyak hal yang bisa saya sampaikan, irindungin. Saya sekedar mengunderline saja. Tadi saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Edi Masardi ya, Pak Marsadi. Terutama ada beberapa poin. Yang pertama, beliau mengatakan AI itu bukan kecerdasan. Saya kira itu luar biasa, keyword yang selama ini menghegemoni pemikiran kita. Kecerdasan itu tidak sebenarnya, muatan dari kata cerdas tidak hanya pada faktor intelijensial saja, tapi ada faktor emosional, ada moral, ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan itu pasti tidak ada pada AI. Sehingga beliau harusnya jangan terlalu berlebih-lebihan lah mengapresiasi AI itu dengan memberi nama kecerdasan, tapi cukup sebagai produk budaya atau berarti sebagai instrumen budaya saja. Nah, itu saya sangat sepakat itu. Kita selama ini mungkin terlalu mendewakan AI ya, karena doktrin penerjemahan AI sebagai sebuah kecerdasan itu. Seolah-olah semua, padahal AI itu juga buatan manusia, berarti yang membuatkan harusnya lebih pintar, gitu ya. Itu khadam ya ini. Ya. Kenapa? Itu khadam. Khadam, dia khadam, ya bahasa pesantrennya khadam saja gitu ya, nggak lebih. Kita yang sahibul khadamnya harusnya lebih berkuasa gitu ya. Yang kedua, saya tertarik dengan kesimpulan tadi itu bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bertentangan dengan agama. Saya kira ini juga kuncinya, kata kunci, karena apa? Itulah kenapa Rasulullah mewajibkan kita belajar minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu artinya apa? Bahwa memang ilmu itu yang membuat adalah Allah.
Kenapa kita diwajibkan belajar? Karena agar kita itu sampai pada kesimpulan untuk tahu kepada Allah itu harus tahu. Dan ketika orang itu sudah sampai pada puncak ilmunya, hanya ada satu kata yang seharusnya keluar dari orang itu, yaitu Allahu Akbar. Mungkin saya gitu. Jadi kenapa kita diminta belajar, kita banyak menimba ilmu, agar kita tahu, semakin tahu mengenal Allah itu. Dari apa? Dari ilmu itu. Karena ilmu itu pada muaranya ya kepada Allah semua. Disitulah kita akan tahu kemahaan dari Allah itu. Hanya orang berilmu lah yang akan mengerti kemahaan itu. Dan itu akan terungkap dengan pernyataan Allahu Akbar. Saya kira itu puncak dari keilmuan seorang hamba. Dan itulah yang diinginkan. Islam mewajibkan hambanya untuk senantiasa mewajibkan, bahkan zalim hukumnya, seorang hamba, seorang muslim yang bodoh itu bisa dikatakan zalim dia ya. Jadi Islam itu memang menghendaki itu, ya'lu wa la yu'la alaih, kalau para hambanya memang cerdas, kritis. Karena apa? Dengan pengetahuan yang baik itu dia akan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah dia semakin dekat dengan Allah, dan dia akan menjalankan segala perintahnya Allah, dan dengan sendirinya Islam akan ya'lu wa la yu'la alaih. Saya kira ini luar biasa ya apa yang disampaikan beliau itu. Yang berikutnya saya hanya membuat catatan aja bahwa eh, sistem pendidikan saya, termasuk juga yang dengan para guru besar, para guru saya yang ada di forum ini, orang semua yang beraktivitas dan hidup di dunia pendidikan sangat merasakan bahwa sistem pendidikan kita itu sangat jauh dengan apa yang para masyayikh, para guru besar tadi sampaikan, idealnya dari sebuah sistem pendidikan. Saya sendiri merasakan sistem pendidikan kita ini tidak lebih dari sistem kapitalisme. Jadi ada fakultas kedokteran karena ada ya bagian dari industri. Kenapa ada fakultas kedokteran? Karena ada industri rumah sakit yang membutuhkan itu. Jadi sebenarnya kita ini hanya ya alat-alat produksi saja dari kapitalisme. Jadi jangan berharaplah kita akan mendapatkan pendidikan kemanusiaan, memanusiakan yang meninggikan martabat. Kenapa? Ya karena semua sistem pendidikan yang ada, yang saya rasakan selama ini, semua itu dicetak sesuai dengan peruntukannya. Maka ada fakultas, ada prodi, dan sebagainya. Semua itu hanya untuk supply bagi industri yang ada di luar sistem ini. Jadi seharusnya yang namanya pendidikan itu memunculkan potensi dasar dari manusia itu, sehingga manusia tidak terjadi proses dehumanisasi. Kalau sekarang kan orang kalau masuk kelas, ibarat masuk kelas berenang, maka kalau misalnya siswanya, muridnya itu ada buaya, ada gajah, ada singa, ada ular misalnya, maka yang pasti pinter, disebut pinter ya pasti buaya. Kenapa? Buayalah yang pinter berenang. Sementara buah apa namanya, harimau atau gajah, meskipun hebat, tapi karena dia masuk di kelas berenang, dia dianggap siswa yang bodoh. Saya memahami seperti itu. Jadi sistem pendidikan kita ini ya sistem kapitalisme, bagian dari industri. Jadi transformasi of knowledge iya, tapi jangan berharap dari value. Maka ya inilah mungkin menjadi koreksi kita bersama. Mahasiswa kita itu sejak awal didoktrin, ayo masuk di sekolah favorit, masuk di fakultas favorit, agar apa? Agar kita nanti lulus, kalau lulus nanti mendapatkan ijazah, dengan ijazah dari ini akan memudahkan dapat pekerjaan, dengan dapat pekerjaan akan dapat penghasilan, dengan penghasilan kita menjadi kaya, dengan kaya kita akan menjadi damai, tentram hidupnya. Nggak ada Allah di situ. Kita doktrin dari awal tuh nggak ada Allah di situ. Jadi ijazahlah yang menjadi Tuhan kita. Dengan ijazah dari sekolah favorit, itulah yang akan menentukan hidup kita. Maka wajar ketika banyak pengangguran, semakin banyak yang stres. Karena kita sendiri sebagai orang tua mendoktrinnya seperti itu. Jadi belajarlah kamu, belajar di fakultas favorit, di universitas favorit, agar apa? Agar kamu punya ijazahnya bisa dihitung untuk mendapat pekerjaan. Dan itu gak ada Allah di situ. Dengan dapat pekerjaan kamu dapat penghasilan, dengan penghasilan kamu jabatan, disitulah kamu mendapatkan kebahagiaan. Padahal semua itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan.
kebahagiaan itu dengan atribut dunia itu nggak ada hubungannya sama sekali, gitu. Karena kebahagiaan adalah kudrah dan iradanya Allah. Siapapun yang Allah kehendaki, maka dia akan bisa mutmainnah hidupnya. Jadi tidak harus kaya, tidak harus menjabat dan sebagainya. Tapi itulah yang selama ini kita doktrinkan ke anak-anak kita. Kamu harus pinter, kamu harus ini dan sebagainya. Mungkin itu yang saya tangkap dari apa penjelasan para masyayikh itu, dan ini menjadi refleksi kita bersama bagaimana kita merubah sistem pendidikan kita ini, sehingga apalagi akhir-akhir ini luar biasa, guru selalu salah gitu ya, kelas sedikit sudah salah dan sebagainya. Ini juga keprihatinan kita bersama. Monggo mari kita sama-sama menundukkan, kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini sejalan dengan ridho Allah. Kita semuanya diberikan hidayah, taufik untuk semakin bermanfaat, berbuat bagi kebaikan bangsa kita ke depan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرمنا بها بنور الفهم من ظلمات الوهم وتفتح علينا بها فتوح العارفين وتجعلنا بها من العلماء العاملين المخلصين ومن صفوة عبادك وأحبائك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن شعارنا والسنة طريقنا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاءها ومن الأعمال أزكاها ومن العافية أكملها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجرعها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضعك لها كل شيء ودل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها بكل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاع له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير وتيسير الأسير بجاه البشير النذير يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا
bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sofiullah Muzammil, terima kasih kepada Prof. Sofyan Sauri, dan kepada semuanya, Adi Masadi, Prof. Masduki, dan juga Prof. Syahidin, dan Prof. Budi Jatmiko, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Bapak Ibu yang mengikuti acara melalui YouTube. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa berkah dan masalah untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk semuanya. Sampai jumpa lagi insyaallah malam Sabtu depan. Ila liqa ma'assalamah fi ra'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Budi Jatmiko. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Gus Wahid, teman-teman semua, Bapak Ibu.